Tiap Ramadan, pasti selalu ada momen yang kita tunggu-tunggu. Apalagi kalau bukan buka puasa, lebaran, sama yang paling menggiurkan itu dapat THR. Siapa nih di sini yang bela-belain lembur kerjanya, terus nunggu nggak resign dulu sampai lewat lebaran supaya dapat THR? Ngaku. Nah, tapi mau sebanyak apapun THR yang kita dapat, kalau nggak bisa dikelola dengan baik ya bakal habis sia-sia. Sedih banget kan, udah bela-belain nunggu setahun, dapatnya cuma sekali, terus lewat gitu aja. Makanya perlu banget buat kita supaya bijak dalam mengelola THR. Tapi gimana caranya? Yuk kita bahas gimana caranya ngatur THR supaya bisa terpakai dengan tepat, dengan bijak, dan pastinya masih tersisa untuk ditabung. Tips yang pertama adalah subscribe dulu ke Rumah Siap Kerja. Bercanda. Yang pertama, sebelum dapet THR, kita harus bisa nyusun prioritas dulu. Kedengarannya emang gampang sih, dan umum banget gitu ya. Tapi hal ini justru jadi kunci utama dalam mengatur keuangan. Nah, jangan khawatir kalau masih bingung. Ada metode yang bisa kalian ikutin, namanya metode budgeting 50, 30, dan 20. 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan kamu, dan 20% sisanya untuk savings atau ditabung. Sekarang kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama, 50% untuk kebutuhan pokok. Apa aja sih yang termasuk ke dalam kebutuhan pokok? Pastinya beda-beda. Yang utama udah pasti buat makan, buat uang transportasi, uang listrik, kebutuhan sekolah anak misalnya, atau kebutuhan pekerjaan kamu. Jangan sampai kamu beli kebutuhan sekunder tapi kebutuhan pokoknya belum terpenuhi ya, karena ini bakal ngerusak alokasi keuangan kamu. Yang kedua, yaitu alokasi dana 30% untuk keinginan kamu. Keinginan ini tentu saja juga macam-macam ya, tergantung sama kesukaan kalian. Kalau aku misalnya, aku biasanya mengalokasikan 30% untuk nonton film atau beli buku. Ada juga yang mungkin pilih untuk pakai uangnya belanja, main game, makan di restoran yang baru buka, atau jalan-jalan secara rutin. Yang terakhir, alokasi dana sebanyak 20%. Nah, yang ini buat ditabung aja ya, jangan dipakai lagi buat yang lain-lain. Alokasi savings ini bentuknya juga bisa macam-macam. Mulai dari dana darurat, misalnya kalian belum punya, bisa juga untuk tabungan di bank, investasi jangka menengah atau jangka panjang seperti lewat reksadana, lewat emas, atau boleh juga untuk bayar hutang. Nah, kalau udah paham soal budgeting 50, 30, dan 20 ini, kita balik lagi yuk ke bahasan soal THR. Jangan sampai salah kaprah ya, THR ini posisinya adalah tunjangan tambahan yang harusnya alokasinya beda sama budgeting 50, 30, 20 tadi. THR sendiri ada untuk kita pakai sebagai tunjangan di hari raya, seperti namanya. Misalnya nanti mau bagi-bagi uang jajan buat keponakan, kita mau pakai THR ini buat biaya mudik, atau pulang kampung, buat beli oleh-oleh ke keluarga, atau misalnya kalian mau jalan-jalan di kampung halaman. Yang biasanya terjadi, THR ini keburu habis duluan karena dimasukin ke kategori yang 30% tadi, yaitu kategori keinginan. Dari yang tadinya pengeluaran masih diambang normal, mendadak melonjak jadi 2 kali lipat karena dipakai buat beli self reward. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih, tapi jangan lupa untuk tetap mengutamakan biaya keperluan hari raya dulu ya. Baru deh selebihnya boleh dialokasikan buat keinginan yang lain. Kalau ternyata sisanya masih cukup banyak, bahkan lebih bagus kalau dipakai untuk kategori tabungan. Nah, kalau udah pakai metode budgeting tadi, bakal lebih gampang buat kita ngatur prioritas pengeluaran selama bulan Ramadan. Dengan mematuhi pengeluaran yang kita bikin sendiri, kita bisa memastikan bahwa tiap langkah keuangan yang kita ambil bakal sesuai dengan tujuan jangka panjang, serta memberikan ketenangan pikiran sekaligus stabilitas finansial. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Punya tips lainnya? Share di kolom komentar ya!